Kami minta sedikit waktunya. Silakan. Ini udah ambil semua ini. Ini juga udah tobat. Jadi tobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini apa ya, kalau bicara juga sini udah coba dulu semua nih. Bukan motivasi kalau saja. Jadi akan cerita aja ini karena produk kesehatan sehingga paling tidak kita itu harus menguasai gitu. Ini kan problemnya ini diantaranya harga mahal ya. Nah bagaimana kalau nanti setelah ini jadi murah banget gitu. Bagaimana caranya supaya dianggap oleh nanti yang kita prospek itu ini murah gitu. Sehingga harus kita membandingkan betapa murahnya ya, kita sebandingkan dengan stem cell yang selama ini dilakukan terapi stem cell gitu. Nah, gitu. Ya. Jadi ya, saya biasa memang mengadakan penyuluhan dulu waktu kerja di samping saya mengawasi rumah tanah, saya suka mengadakan penyuluhan. Jadi latar belakangnya dulu kalau di rumah sakit bagi ibu atau masalah makanan gitu. Jadi kalau berbicara sehat, sebetulnya kalau menurut WHO ya, jadi sehat itu adalah harus sehat secara rohani, secara jasmani, secara sosial, dan secara finansial. Ya. Mungkin saya juga nggak sehat nih Pak. Ya, finansialnya belum sehat nih Bu, belum sempurna sehatnya Pak. Jadi belum sehat paripurna. Padahal yang baik itu sehat paripurna Pak. Nah, saya sendiri belum. Mudah-mudahan dengan AIT ini bisa sehat paripurna. Nah kalau saya untuk sehat secara rohani dan jasmani itu ada langkah-langkahnya Pak. Kalau yang diajarkan kesehatan, untuk menjaga kesehatan atau mempertahankan kesehatan itu yang harus kita lakukan, pertama kita harus promotif Pak. Ya, ini promotif. Pernah dengar nggak promotif Pak? Mungkin kalau orang kesehatan umum Pak. Jadi gitu, kita harus promotif. Yang kedua preventif. Kalau ini saya yakin sudah sering dengar. Yang ketiga kuratif. Kuratif pengobatan. Yang keempat rehabilitatif. Apa promotif? Promotif itu meningkatkan kesehatan kita. Contoh olahraga, makan makanan yang sehat. Ya. Nah selama ini di Indonesia ini ya jelas hari ini yang kita makan juga kurang sehat. Contoh, apa kita tiap hari makan gorengan? Sering. Wajib kan? Gula. Ini kopi gula tadi Pak, banyak Pak. Garam? Ya. Pasti. Kan bisa kebayang yang dimakan, yang masukkan ke tubuh kita itu sebagian besar itu mengganggu kesehatan. Racun ya. Racun, bisa kebayang kan tubuh kita akan seperti apa gitu. Padahal tadi harusnya kan promotif itu meningkatkan kesehatan kita kan. Nah kedua preventif, mencegah contoh kalau hujan pakai payung. Nah gitu kan, hujan pakai payung. Di musim Covid apa? Pakai masker. Physical distancing. Sekarang masyarakat gimana nih? Bebas Kak. Begitu normal, seolah-olah bebas tidak Covid. Padahal Covid ini ada, ini bukan nggak ada, nyata ini. Tapi rumah sakit sepi Pak. Bukan ini nyata. Ini nyata Pak. Nyata. Gila ya. Maka ada peran kadang-kadang orang menyepelekan. Memang ada orang pintar mengatakan orang bijak, ilmu tanpa agama lumpuh. Tapi agama tanpa ilmu buta. Nah, jadi harus dua-duanya ada. Nah sekarang maka ini Hidup sangat tanpa cocok. uang gimana, Pak? Hidup tanpa uang gimana? Setengah mati. Ya, katanya promotif, preventif, ya pencegahan. Yang ketiga kuratif. Kuratif itu pengobatan. Kalau udah sakit berobat. Berobat. Nah itu. Nah rata-rata orang sudah dikuratif tuh. Jarang preventif dan promotif dan preventif jarang, sangat jarang. Pengobatan. Yang ketiga rehabilitatif, merehabilitasi. Contohnya kalau giginya bolong ditambah, giginya tidak ada ganti walaupun gigi palsu, direhabilitasi tuh. Jadi itulah langkah-langkah untuk mempertahankan kesehatan. Nah insya Allah di produk ini tuh hampir ada manfaatnya Pak. Masuk 4 tadi ya. Ada, contohnya rehabilitatif apa? Merehabilitasi sel. Pengobatan, iya, preventif meningkatkan. Iya. Meningkatkan kesehatan. Kalau kita yang sehat minum ini terus bagus, bugar. Makin bugar. Insya Allah. Langkah-langkah dalam ini. Tapi
seiring dengan waktu, dengan usia, sel-sel itu melemah kan? Bentar dulu, saya masih lupa. Jadi kenapa kita sakit? Di antaranya kan, yang tadi udah jelas sedikit. Sel yang mati setiap hari lebih banyak daripada sel yang hidup. Itu jadi sakit. Apalagi usia sudah lanjut. Untung belum tahun mas saya. Yes, ini sehat. Itulah yang disebut penyakit degeneratif. Akibat usia tuh, penyakit degeneratif. Ada aja Bapak. 1 tahun. Nah, sekarang 5 tahun. 5 tahun. pengobatan selama ini terhadap penyakit degeneratif dengan obat biasa, obat konvensional, apa yang terjadi? Sembuh tidak? Enggak. Tidak. Yang rusaknya sel, diobatinya lain. Akhirnya kan dia ke berobat ke dokter gak sembuh, akhirnya pakai herbal. Wah, ini dokter gawang, pakai herbal. Nah, bilang ada istilah begini, fenomena di masyarakat. Kalau herbal bebas kok katanya. Tidak perlu takaran, minum dosis, minum aja bebas. Padahal herbal kalau sudah jadi obat tetap mengandung racun, tetap berbahaya. Jadi ngaco juga tuh. Jadi sudah putus asa, berobat ke dokter tidak sembuh, rumah sakit tidak sembuh, lari ke herbal. Tidak sembuh juga. Kenapa? Karena kurang pengetahuan kita. Contoh nih diabetes. Diabetes ini kan karena pankreasnya rusak, pankreas itu menghasilkan insulin. Nah, insulin ini fungsinya ini merubah zat gula jadi tenaga insulin itu. Jadi fungsi insulin kalau dijelaskan terlalu panjang. Jadi gampangnya gini, insulin ini merubah zat gula jadi tenaga. Nah, sekarang insulinnya kurang. Merubah. Berarti dia menggantikan Bukan merubah. Katalis. Kita kan? Dia katalis. Bukan nih, gula dulu nih. Fungsi gula itu, fungsi insulin ini merubah gula. Kita makan itu berubah jadi gula. Gula berubah jadi tenaga. Nah, yang merubah gula jadi tenaga itu adalah hormon insulin. Hormon insulin dihasilkan oleh pankreas. Nah sekarang pankreasnya terganggu rusak. Misalnya harusnya menghasilkan 1 liter bisa ini insulin. Ini cuma setengah. Sehingga gula yang tadi harusnya jadi tenaga tetap jadi gula. Akhirnya gula dibuang lewat air kencing. Maka kencing terus. Betul nggak yang diabetes kencing? Nggak ada yang diabetes ini. Iya. Karena kencingnya terus kencing, maka vitamin kebuang, mineral kebuang, lemas akhirnya. Gampang ngantuk kan? Orang diabetes betul nggak? Coba, gampang ngantuk. Terus haus terus kalau kencing. Lapar terus. Nah, Kan kurus ya? iya kan lama-lama kurus. Awalnya gemuk, dia lama-lama kurus. Kenapa kurus? Karena cadangan yang ada di tubuh itu, terakhir kan kita butuh tenaga. Terus dari mana tenaga diambil? Dari protein. Protein metabolisme lewat ginjal, akhirnya ginjal kena, gagal ginjal. Dari mana lagi mecah lemak, metabolisme lewat hati, kena lagi penyakit hati. Terus ininya nggak lancar, kan? Ganyapnya kayak di sini, kaku-kaku di sini. Kalau sampai ke yang bawah, Hitam-hitam. begini. Yang tengah mah itu. Yang bawah, yang Bawa tengah. ke jempol. Yang bawah. Harusnya ngomong. Nah, seperti itu. Sekarang diobatin, nggak akan sembuh. Ya paling sebatas menurunkan apa? Menurunkan Gulanya. gula darah. Jadi tidak akan, jadi selamanya. Gimana? Ya tidak masalah asal dia siap aja minum minum Menderita ya. gula atau minum tadi insulin, suntik insulin apa tiap hari berarti kan. Jadi mau sebelum makan suntik insulin makan. Nah, berarti berapa duit tuh Ah, kalau insulin tuh itu ya? Iya, termasuk. Iya. Terus gagal ginjal tadi nggak apa-apa. BPJS, Pak. Jadi jadi gagal ginjal kan fungsi harusnya menyaring diganti di mesin kan gitu kan. Iya. Kalau udah gagal ginjal nih di sini ini yang ibaratnya di mesin penyaring darah di sini masukin lagi kan seperti itu. Masya Allah. Seperti itu. Capek ya. Maka yang baik itu sebetulnya mencegah daripada mengobati. Susah. Nah, terus Berat ya. terus kanker tadi susah diobati. Kering. Jadi sebelum terjadi kanker makanya minum ini aja. Berarti ini obat ini berarti mencegah Pak Taufik. Yang intinya mencegah. Mencegah. Ini juga sama bukan mau mati. Merubah tadi. Jadi 4 fungsi tadi itu Ya. ada. Ada di situ. Ada semua ya. Apa itu? Tapi namanya nggak ingat tadi apa Promotif. ya? Promotif, kreatif, preventif. Promotif meningkatkan, Iya. preventif mencegah,
kuratif mengobati, rehabilitatif merehabilitasi. Merehabilitasi yang terakhir. Bukan Rehabilitasi. positif. Iya karena ada rehabnya itu jadi ingat. Oh, Iya bisa. Ya, sorry tadi Kak. Nah, karena tadi yang sakitnya sel, Iya. apa? Kenapa berobat gak sembuh? Karena salah pengobatannya. Nah, sekarang ada teknologi tercanggih di saat ini. Apa? Terapi sel. Itu yang sangat canggih. Tapi tidak semua rumah sakit bisa menyelenggarakan itu. Yang ada di Indonesia baru 11 rumah sakit. Salah satunya kan SCM, Itu terus kelas Darmais, Hmm. Hasan Sadikin, Sutomo, Karyadi, dan lain-lain. Itu menggunakan stem cell. Nah, caranya bagaimana stem cell itu? Nah, biasanya ada 3 cara yang dilakukan. Ada yang dari pribadi, disebutnya autologis, dari sendiri kan. Ada juga yang diambil dari donor, ada istilahnya saya lupa ingat. Di sini ada tadi. Yang dari donor, ada juga yang kembar. Jadi ada 3 kan. ada yang suntik juga ya. Dia diambil dari susu tulang. Sumsum belakang. Hasil belakang ada. Nah, Masya Allah. Nah, seperti itu. Karena biayanya kalau hitung 1 sel murah, cuma Rp1 sampai 1,5 rupiah per sel. Tapi masalahnya untuk terapi selnya ini, contoh kalau untuk penyakit lupus itu 2 juta sel per kilogram berat badan. Jaga jarak Bi. Berapa 2 juta? juta sel. 2 juta sel. Suntikannya disuntikkan. Apanya sel nanti ininya tekniknya seperti apa kan udah beres. Jadi intinya gitu 2 juta sel per kilogram berat badan. Kalau berat badan 50 berapa? 50 kali 1,5 22 juta. Rp1 aja lah. Ya. 2 juta ya, kali 50 100 juta ya. 100 juta. Paling murah tuh. Dan itu pun tidak 1 kali, berulang-ulang. Bisa 5 kali. Contoh untuk leukemia itu 5 kali. 5 tahun terapinya 5 kali. Itu terapi stem cell tadi itu, Pak. Iya, terapi stem cell. Apalagi kalau diabetes itu lebih gila lagi tuh. 100 juta per kilogram berat badan. Stroke lagi ya nak? Iya, ada nanti itu isiannya. Sehingga kita kan nanti nyetingnya bagaimana supaya itu murah. Sehingga kalau dengan ini 100 juta nih jauh. Makanya arahkanlah tadi kalau ada yang sakit itu arahkanlah ke pakai diamond untuk pengobatan salah terapi 6 bulan. Jadi ini bukan stem cell. Banyak dari masyarakat, oh Pak itu stem cell? Bukan. Ini tadi bukan stem cell, mengartikan sel atau sel hidup. Jadi stem cell itu atau disebut juga istilahnya stem cell atau sel induk atau sel puncak. Bahan itu bahan. Nah, sel induk ini fungsinya ini nanti bisa jadi sel apa saja, bahan. Jadi belum berubah belum membelah tuh. Nanti sel puncak itu membelah menjadi sel-sel yang lain. Ya. Nah, itu jadi sel induk. Jadi ketika sakit ada sakit apalagi ada lagi satu lagi. Kalau di sini kan ada NK sel ya, natural killer cell. Yang fungsinya itu adalah membunuh kuman-kuman, bakteri yang masuk lalu dibunuh. Yang kotor itu yang jahat tidak? Penyakit, Pak. Bukan penyakit. Oh. Penyakit. Sel. Nah, NK sel natural killer Yang cell. datang dari Luar. kita. Iya, jadi dari tubuh kita sudah ada ya semacam tentara lah gitu kan. Udah ada penyakit. Nah, masalahnya kalau sudah tua lemas tentaranya ini. Di sini masih muda Datang semua, musuh Pak. begini. Nah, ini diaktifkan oleh ini gitu. Jadi kuat lagi, strong lagi. Jadi ada musuh tinggal tinju aja. Jadi memungkinkan bila penyakit kanker bisa sembuh. Gitu. Jadi penyakit kalau obat langsung belum ada kanker. Di dunia ini belum ada obat kanker. Kalau ada obat kanker, wah udah diborong tuh. Habis pabrik mungkin. Produksi berapapun akan habis. Jadi belum ada obat kanker ya. Sehingga kita dalam menekan ini ya, kanker bisa sembuh. Jangan, tidak. Tapi kalau tadi patennya tidak ada ke tumor Pak. Berarti sekitar kalau kista, itu mirip kista, miom itu kemungkinan sembuh akan lebih tinggi karena di situ patennya untuk itu untuk Ini tumor. vitiligo ini kan juga jarang sembuh nih Pak Taufik. Apanya? Vertigo. Vitiligo. Apa vertigo? Yang putih-putih belang-belang. Oh, itu ya, itu bukan, itu lain lagi dong. Iya ini. Iya, sembuh maksudnya dengan bukan. ini, Ya satu kemungkinan bulan. bisa karena ini kan Karena sel juga. Karena kan di sini ada Kulit juga ya, kulit. bukan ada patennya itu di sini ada juga Sel kulit. yang penyakit apa turunan.
Misal caranya hanya hebat ya kalau bisa berwarna buta warna ya. Kalau saja bisa pelajari kan buta warna emang gak akan sembuh gitu kan. Tapi kalau secara ini di situ ada bisa memperbaiki penyakit turunan, mungkin entah turunan berapa jadi sembuh, mungkin 1, 2, 3, 4 mungkin bisa jadi sembuh. Bisa saja seperti itu gitu. Jadi ada peluang untuk sembuhnya itu ada Pak dengan ini tuh gitu. Bukan berarti pasti, tapi peluang untuk sembuh. Iya. Nah itu yang paling penting itu peluang, harapan untuk sembuh dan Ini peluang yang untuk sembuh. ditanyakan tadi nih Pak Taufik, Apa? rambut uban Oh, itu sebulan sudah ada warna. Nah, Ustaz, Ada bisa Ustaz, dia. Ada testimoni. testimoni. Ada testimoninya. Iya. Testimoni banyak pak. Cuma kita Banyak, itu iya, Pak. Cuma rajin aja konsumsi. tapi mesti pakai terapi paket misalnya Pak Ustaz dulu mesti 6 bulan. Enggak. Buah diamond harusnya. Hanya sedikit ya, Pak sudah sebentar. Nah jadi sangat mahal sekali kan terapi saya. Nah, untung sekarang alhamdulillah dengan penelitian dengan teknologi ditemukanlah cara lain untuk stem cell yang sangat murah, efektif, halal lagi. Iya. Jadi walaupun bukan orang Islam ya, jadi mungkin orang Islam ini kadang-kadang dia berdebat, misalnya gini, ada Al-Quran ayatnya ini dia perdebatkan, kata ahli ini arti ini begini, kata ahli ini begini, begitu udah ketemu udah cara selesai aja ini. Kalau orang Jepang begitu baca Palian zuril insan ila to'ami, dan perhatikanlah makananmu. Ada yang arti secara ini mah yang harus makan yang baik. Orang Jepang bukan seperti itu artinya. Palian zuril insan ila to'ami itu telitilah makananmu. Teliti, begitu lihat salmon ini bagus diteliti, kenapa salmon ini sampai orang tuh hebat gini, usianya panjang tidak sakit, diteliti oleh ahli, ditemukanlah sampai akhirnya ini. Nah untuk lahir ke paten Pak bukan mudah-mudah ya. Sebelum uji klinis ada praklinik, sebelum praklinik uji lab praklinis, uji klinis itu 1, 2, 3, 4 yang biayanya itu ratusan miliar. Praklinis itu ratusan miliar biayanya Pak, bukan murah-murah. Makanya kalau perusahaan multi-level sulit Pak punya uji klinis, modalnya berapa? Karena dia cuma modal 300 juta, 400 juta bikin multi-level, bahkan modal 50 juta bikin multi-level. Iya. Jadi saat dijual itu belum ada. Ya saya ikut. Jadi kita bohong-bohong, dibohong juga oleh yang punya. Oh ini lagi proses Pak. Ini belum ini. Nah, kita juga ngomong gitu aja. Apa yang penting kita manfaatnya aja Pak. Kalau masalah balai pom tidak masalah Pak. Itu kan ini. Berapa? Duplikasi. Kayak kurtir nanti. Ya. Kurtir. Maaf ya, jadi akhirnya tidak berkah. Duit udah banyak pun hilang lagi, bangkrut. Udah punya mobil dijual lagi. Jangan bilang gitu Pak. Iya, betul nggak? Ya gitu, Pak Andra. Ya, Humanitar juga introspeksi kita selama ini mungkin kita bisa jadi. bisa hal-hal yang merugikan orang. Iya. Ada bohong-bohong dikit ke orang. Jangan ada. Saya ingat saya mau telepon sebelumnya saya nih sudah presentasi ya. Kayak ini table talk ngobrol. Ya bohong dikit nggak apa-apa Pak Topik. Apa yang bohong itu? Saya nggak mau duit itu kalau udah bohong. Untuk apa kan? Apalagi yang cuma 10 juta, 20 juta, 200 miliar pun kalau bohong saya nggak mau. Untuk apa kan? Hidup ini kalau pakai bohong untuk apa? Tidak ada gunanya, masalah gunung juga. Gitu. Kalau kita tidak baik, apa? Yang dimakan pasti. Kita punya, jangankan satu rumah apa, masuk gunung, 10 gunung juga. Untuk apa kalau didapatnya cara bohong? Merugikan orang, didoakan sama orang yang tadi rugi. Wah, mudah-mudahan si bapak siapa Pak itu miskin lagi. Saya sudah rugi, sudah pinjam uang, sudah apa diinvestasikan atau bangkrut, tidak bisa nangis tuh. Bayangkan, bisa kebayang seperti itu. Kalau orang yang dirugikan seperti itu, investasikan, dia pinjam kan ke bank, menggadaikan motor misal, tahu-tahu bangkrut. Ada yang multi level umroh, jual motor, dia kan bisa nyari orang 3,5 juta hangus, motor hangus.
Ada kawan saya kan. Betul, saya kasihan. Udah orang tua pengen umroh. Ya, cerita lama gak usah didengar. Ya, jadi ini kan dibagi. Sharing pengalaman. Pengalaman. Saya lanjutkan. Jadi Tapi obat terus penasuhannya udah benar ya? saya mah kan belum. Saya belum gak berhasil gitu. Bukan begitunya saya berhenti, langsung mundur. Belum sampai. Rata-rata baru aja ngajak 2 orang, gak enak kasihan. Jadi lagi. Gak berhenti. Makanya nggak pernah ada sukses di Motelepon. Iya. Mudah-mudahan di sini bisa. Di sini Amin, Ini kalau sejarahnya ini ya itulah. Saya berdoa kepada Allah. Ini sesuatu lah yang lebih baik gitu kan. Jadi saya kalau kan juga sombong ya. Jadi saya bertekad nih dengan kita kan harus membuka langit ya. Membuka langit, mengetuk pintu langit kepada Allah. Tapi yang saya lakukan ya mungkin kalau kata aja deh, kalau mungkin kata Allah Ustaz dia akan dilibatkan. Ya, Ini yang saya lakukan, saya niat puasa tiap hari Pak, sampai Ramadan. Jadi saya sejak begitu satu kali aja Pak, buka puasa, langsung besok sawal, habis sawal disambung puasa disambung. Hanya satu kali saya batal karena itu waktu sawal, kasihan nih kalau orang ke rumah. Wah gak enak teman nyediain kue itu saat itu batal aja. Gak apa-apa. Selanjutnya enggak niat itu. Nah, yang kedua sholat malam tiap hari, tadarus tiap hari. Ini yang dilakukan Pak. Enggak lama udah kira-kira 3 minggu, minggu datanglah ini. Ini bukan kebetulan Pak. Itu kebetulan. Tepuk tangan lagi buat Pak Taufik. Kebetulan. Karena kita minta petunjuk ini, datang ini. Ya semoga sangat. Maka mari kita ajak, kita pun harus baik, mulai dengan yang baik. Jangan kita berbohong, jangan kita ingin supaya kita sukses berbohong. Gimana ke orang kasihan, jangan seperti itu. Mari kita diawali dengan yang bersih. Kalau hasilnya bersih, besar atau kecil juga enak gitu. Nah seperti itu. Menjadi orang yang modern, Pak. Iya. Tentunya kedua ya tadi, mari kita bebaskan pikiran kita, roh kita, ilmu kita harus bebas. Ya kalau ini yang terbaik, kenapa nggak ikut ini? Jangan bertahan diri. Wah saya sudah ini, walaupun jelek terus saya pertahankan. Tahu ini ada yang bagus, nggak mau, karena gengsi. Nah itu membuktikan diri tidak merdeka. Harusnya siapapun yang beri kalau itu baik, ambil, ikuti. Jangan kita bertahan dengan ego, memblok diri, kita tidak mau. Padahal ada yang lebih bagus, yang seperti itu. Maka mari kita bebaskan. Makanya kalau kami di aja itu simbol ini Bu, kalau ketemu itu bukan salam, begini. Assalamualaikum merdeka. Saya juga kaget kok merdeka apa? Oh ternyata mereka ruh, mereka ilmu, mereka pikir. Nah, ya artinya seperti itu Pak. Yang kedua kita juga harus menjadi orang modern. Apa orang modern? Bukan HP-nya canggih, bukan pakai mobil yang hebat, yang keren. Kalau di keluar ini tapi apa? Mari kita berpikir, menganalisa dan bertindak sesuai ilmu pengetahuan atau secara ilmiah. Nah, ini ilmiah Pak. Ada uji klinisnya, ada patennya. Bukan katanya, bukan berdasarkan pengalaman, tapi apa tadi ini ilmiah. Nah ini ilmu buatan siapa? Ilmu Allah. Walaupun bukan orang Islam, ilmu dari Allah ini. Ilmu itu netral. Siapapun yang menemukan itu ilmu netral. Tergantung yang menggunakan ini untuk kebaikan semua orang ini. Ini kebaikan semua orang. Iya, jadi jangan fanatik. Wah ini yang menemukan bukan orang Islam, saya gak mau. Ya itu seperti itu. Mereka juga sama untuk kebaikan orang, bukan untuk kejelekan orang. Walaupun mereka bukan orang muslim, kecuali tadi untuk kejelekan ya bagus. Jadi ya tentu karena kita hidup di dunia otomatis bergaul dengan macam-macam orang. Tidak bisa kita bergaul dengan orang Islam saja, tidak bisa. Contoh Nabi Muhammad dulu di Madinah bergaul dengan semua orang, selama tidak mengganggu akidah kita. Nah seperti itu ya. Maaf ya ada kepanjangan. Kadang kalau bicara jadi seperti api-api. Pak Ustaz gitu semuanya, maaf. Ya, jadi sedikit sharing kesehatan
mudah-mudahan dengan sedikit pengetahuan tentang kesehatan kita bisa artinya bisa memasarkan ini dengan cara membandingkan bagaimana terapi sel yang ada selama ini dan bagaimana dengan harga ini. Jadi ini jauh-jauh lebih murah. Jadi saya yakin kalau kita prospek dan orang itu ada duit akan gabung. Gitu. Kecuali kalau nggak ada uang, mungkin dia usaha. Kalau ada uang, kalau ada emas dia pasti jual. Untuk apa emas kalau tidak sehat? Betul nggak? Mungkin kalau ada rumah jual, sebagian rumah dikecilin nggak apa-apa, yang penting sehat. Iya, sehat lebih mahal. Dipangkas dulu. Betul nggak? Betul. Mahal sehat itu. Betul Pak. Sehat itu mahal. Udah artinya kalau kita rumah besar tapi kita stroke, aduh, Betul. nggak bisa jalan. 100% yang betul. Ya gitu loh ya. Yang kita mau tuh rumah besar sehat. Iya. Nah, betul lagi. Berarti kan besar lagi. Bukan lagi sakit nih Pak, maksudnya lagi sakit nggak ada. Betul lagi itu. Datang bagusnya rumah besar karena momen yang kuat lebih bagus daripada momen yang lemah. Ya kita rumah gede lebih bagus. Bila perlu rumahnya itu ya 1000 meter Pak. Karena ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Topik. Ya, terima kasih.